Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini P5 ya. P5 seperti biasa diganti sama bahasa Indonesia. Nah, karena bahasa Indonesia lumayan, kita harus menyelesaikan dua bab lagi, 7 8, dan ini di akhir bab 6. Perhatikan ada tugas yang harus Paisan jelaskan dulu ya. Setelah tadi kalian belajar bahasa Indonesia mengenai teks, otomasi keuangan ya, uang elektronik, membaca teks, memahami, kemudian ada soalnya, kemudian juga eh, kosakatanya ya, kerjakan. Eh, dan sekarang kita akan ke membuat fiksi ilmiah. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Coba perhatikan dan sambil lihat di buku ya. Baik. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada rangkuman ya, bagaimana merangkum uang elektronik dan otomatisasi. Ya, ini kalian kerjakan sebagai pengantar ke fiksi ilmiah. Nah, lumayan fiksi ilmiah itu butuh konsentrasi, fokus ya untuk memahami. Baik, ini kalian kerjakan ya. Ini berkaitan dengan teknologi membayar. Zaman dulu menggunakan barter. Jadi membeli itu zaman dulu barter ya. Kemudian misalkan mau beli ayam, kemudian dibarter sama apa? Misalkan sama ayam juga ya. Mau beli ayam dibarter sama apa? Nah, kemudian menjadi logam, membeli ayam kemudian sama logam. Nah, sekarang pakai uang kertas, pakai koin, tidak hanya kertas kan ada koin, bahkan ada kartu kredit, kartu debit, uang elektronik, atau yang terbaru sekarang namanya QRIS ya, menggunakan QRIS. Nanti bagaimana kalian di masa depan ya? Ya, boleh menggunakan apa membayarnya ya? Ya, kasih bocor aja menggunakan QRIS bisa menggunakan apa? Sok dijawab ya. Kemudian bank, masa lalu belum ada bank. Ya, saat ini ada, masa lalu mungkin penyimpanan ya. Sekarang ada ATM atau singkatan dari apa? Anjungan tunai mandiri. Misalkan di loket-loket kalian ada kartu ATM-nya ya. Nah, ATM itu misalkan memiliki kartu. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini kartu ATM BSI gitu ya. Jadi kalian masukkan ke apa? Uang ATM, kemudian kalian bisa bertransaksi ngambil uang ataupun store uang. Kemudian ada aplikasi mobile banking ya. Misalkan tiap bank itu ada. Nah, nanti masa depan seperti apa ya? Kalian prediksikan. Ini mengarang bebas. Kalian memprediksi itu mengira-ngira nanti masa depan kayak kayak apa? Supermarket. Nah, kalian isi supermarket zaman dulu seperti apa? Saat ini seperti apa? Kalian sudah lihat ya. Supermarket itu toko yang besar ya, toko yang super, ada minimarket, ada supermarket. Contoh misalkan sebutlah mereknya ada Indomaret, Alfamaret, Yomart, Borma. Nah, itu. Kemudian cara berbelanja masa lalu gimana? Cara manual ya. Sekarang belanja bisa online. Kalian bisa sebutkan ya perusahaannya, misalkan pakai Shopee, kemudian Lazada, Tokopedia, nah, seperti itu kan. Ini perubahan teknologi di bidang eh, belanja. Nah, ini kenapa ditulis? Karena nanti kalian akan menulis fiksi mengenai berbelanja di masa depan seperti apa, ya. Nah, seperti itu. Kita langsung ke sini ya, anak-anak. Nah, ini yang tugas, silakan kalian mengartikan 6 istilah atau kalimat mengenai uang elektronik. Kemudian yang Pak Isan ingin jelaskan adalah ini, karena tugas ini lumayan ya. Kalian akan membuat cerita ya. Ingat, kalau cerita itu terdiri dari latar, tokoh, alur atau plot, bahkan ada konfliknya. Nah, ini konfliknya setuju tidak setujunya mungkin ya. Baik, kemudian
Kalian harus berimajinasi menggunakan sains dan teknologi ya. Kemudian kalian membaca kembali gimana caranya. Kemudian lalu buat kalian fiksi ilmiah, yaitu temanya atau judul boleh. Cara masyarakat berbelanja 25 tahun dari sekarang. Oke, nah itu latarnya ya. Latar cerita Indonesia masa akan datang dari, boleh kalian, ini mungkin bisa kalian meluas ya. Boleh cara berbelanjanya ataupun nanti Indonesia 25 tahun mendatang seperti apa. Tokohnya siapa aja. Kalau tadi kan ada tokohnya ya. Tadi siapa aja tokohnya, Hana ya, yang otomasi keuangan. Nah, sekarang kalian buat ya, caranya ada di bawah sini ya. Pertama, tokohnya siapa, ngarang boleh, namanya kan fiksi, tokohnya ngarang ya. Oke, kemudian eh, latar ceritanya tidak ngarang nih ya. Ini Indonesia masa yang akan datang ataupun 25 tahun dari sekarang. Kemudian alur ceritanya, tokoh utamanya gimana, apa yang terjadi, permasalahannya apa, kemudian cara berbelanja seperti apa, cara mengatasinya. Lalu mulailah kalian menulis. Ya, tadi kan udah dikasih tahu latarnya, ya, tempatnya Indonesia, ya, waktunya 25 tahun mendatang, latarnya ataupun temanya sebetulnya mengenai, ini kan udah latar ya, temanya mengenai Indonesia berbelanja, ataupun kalian biar lebih banyak imajinasinya boleh meluas. Bagaimana sih 25 tahun mendatang ini secara ilmiah, ya, secara ilmiah. Kayak tokohnya gimana, konfliknya, alurnya, penyelesaian gimana. Nah, Kaisan kasih contoh ya. Kayak kasih contoh ini Bu, fiksi ilmiah yang memang sudah dibuat. Nah, kalian pernah mendengar atau melihat, menonton film Doraemon Stand By Me? Nah, itu contoh fiksi ilmiah. Ya, baik, Kaisan akan tampilkan mungkin ya share screen-nya. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat trailernya. Ini Doraemon pas banget. Doraemon yang standby ini itu dia Doraemon masa dewasa, ya. Kan kecilnya, coba kalian lihat ya alur ceritanya, ya. Kedengeran nggak ya? Kita sedikit ya. Itu kan Nobita digangguin wae tuh ya sama Giant Nobita. Kemudian dia suka tuh, Shizuka pengen masa depannya menikah sama Shizuka ya. Lalu si penulisnya itu menulis Doraemon atau Nobita masa depan. Nah, ini Shizuka masa depan ya. Saya sama sudah nonton alur ceritanya. Ini cerita-cerita Nobita masa depan. Apakah jadi dia menikah sama Shizuka? Nah, ya. Mungkin sambil menginspirasi kalian nonton dulu Stand By Me, baru nanti ada inspirasi, mungkin itu terserah ke kalian saja ya. Hey, ini pada akhir cerita ya Doraemonnya menghilang ya. Tapi Nobitanya pingin Doraemonnya stand by me terus ya. Oke itu ya. Oke itu mengenai tugas bahasa Indonesia atau Kaisan di gedung B di sini ya. Di gedung B untuk membantu menjelaskan tugas P5. Nah, itu kalian membuat cerita ilmiah ya dalam bahasa Indonesia, dikerjakan di mana, di buku tulis saja ya, di buku tulis judulnya tadi Indonesia 25 tahun mendatang. Cik, kalian imajinasi bagaimana menurut dari sisi teknologi ya, atau boleh kalian 25 tahun mendatang, gak usah Indonesia, boleh ya. Kayak Doraemon 25, kalian 25 tahun mendatang menjadi seorang ilmuwan. Nah, boleh ya. Pokoknya bercerita tentang masa depan, fiksi ilmiah, tapi
ilmiah ya, ngarang tapi ada sisi ilmiahnya seperti itu. Ilmiah itu berarti benar nyata ya, teknologi teknologi gitu ya, berkaitan dengan teknologi. Itu mungkin ya untuk penjelasan hari ini. Silakan kerjakan tugasnya ya, sambil ngabuburit lah ya, lumayan bahasa Indonesia ini ya. Tetapi nanti udah masuk kita akan review bab 6, kemudian kita akan ulangan langsung, atau enggak usah ulangan ya, langsung kita bab 7 bab 8 karena apa lumayan banyak ya bahasanya yang harus dikejar. Ya, jadi ini lewat tugas ini aja, ulangannya lewat tugas harian karena bahasanya lumayan ya, banyak yang harus dikejar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.